Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita menjelajahi makna mendalam tentang kehidupan beragama. Dalam video kali ini, kita akan mengupas secara mendalam tentang 8 tahapan kehidupan setelah kematian. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, share, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih yang sudah like, subscribe. Semoga kalian masuk surga. Mari kita masuk ke pembahasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kehidupan di alam barzah atau alam kubur adalah alam pertama yang akan dijalani seseorang setelah mengalami kematian. Alam kubur atau alam barzah merupakan satu dari rangkaian yang pertama kali dijalani seseorang dari tahapan kehidupan setelah kematian. Bahkan disebutkan menit di alam kubur seseorang belum menyadari bahwa dia sudah mengalami yang namanya kematian alias meninggal dunia. Ketika sadar, maka dia akan mendapati suasana yang sangat gelap gulita. Sekitar 7 menit kemudian dia akan kedatangan 2 sosok asing yang merupakan wujud dari malaikat Mungkar dan Nakir. Itulah alam pertama yang akan dijalani oleh seseorang setelah mengalami kematian. Alam kubur merupakan tahapan pertama dari kehidupan setelah kematian. Maka berikut ini 8 tahapan kehidupan setelah kematian, dan juga dicantumkan doa selamat dari siksa neraka. Dan agar mampu melewati semua tahapan tersebut, agar terhindar dari siksa neraka dan menjadi ahli surga. 1. Alam kubur, alam barzah. Seorang yang meninggalkan alam fana atau alam dunia akan menjalani hidupnya di alam kubur. Kehidupan di alam kubur atau alam barzah, terutama di malam pertama, akan sangat mencekam. Sebab seorang yang meninggal, ketika roh meninggalkan jasadnya, maka dia seperti dalam alam mimpi. Belum percaya apakah dia sudah meninggal. Tetapi setelah tersadar dan melihat alam di sekelilingnya yang gelap gulita, dan ada kain kapan yang melekat di tubuhnya, barulah si ahli kubur kaget, bahkan menangis sedih. Dia syok saat tahu dirinya benar-benar sudah meninggal dan akan menjalani kehidupan yang panjang di alam kubur. Demikian sebuah gambaran tahapan pertama setelah mati. Kita akan singgah di alam kubur atau dikenal dengan sebutan alam barzah atau alam kubur. Hal ini disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun 100. Dijelaskan dalam Islam, jika alam kubur hanyalah tempat persinggahan, tetapi akan dijalani dalam waktu yang cukup panjang, bahkan dikabarkan akan lebih panjang dari waktu hidup di dunia. Kehidupan dalam kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Bahwa usia umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lewat 70 tahun. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun, itu sedikit sekali. Tapi kebanyakan di bawah 70 tahun, umumnya umat Rasul itu sudah meninggal dunia. Tetapi ketika orang masuk ke dalam kuburan, usia dia di kuburan sampai kiamat ditegakkan itu panjang sekali. Anda bisa bayangkan, orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kiamat tidak dibangkit-bangkitkan, menunjukkan bahwa kehidupan kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Dari sinilah maka wajar seorang mukmin harus takut dengan kehidupan kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi para ulama mengatakan, apakah orang yang mendapatkan adab kubur itu munqati atau mustamir, terus menerus ataukah terputus?
Kata para ulama, azab kubur itu hanya terputus dengan tiupan sangkakala Israfil. Ketika itulah Nabi SAW menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Disinilah azab kubur terputus. Karena ketika itu seluruh orang mati, baik orang yang ada di atas bumi atau yang ada di bawah bumi, baik kalangan jin, baik malaikat, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki saja, semua hancur. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kehancuran bumi setelah tiupan sangkakala itu adalah 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Yang jelas Allah hancurkan bumi ini. Allah luapkan lautan ke daratan. Allah jatuhkan bintang. Allah hancurkan gunung sehingga seperti kapas yang dihempas angin. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam atau hari kiamat. Baru setelah kemudian bumi tidak bulat lagi, tapi bumi terhampar. Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala kebangkitan. Yang kedua kalinya Israfil pun kemudian meniup sangkakala. Maka dari situlah manusia keluar dari perut bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah keluarkan beban-beban beratnya. Disitulah orang-orang yang beriman, ketika mereka muncul dari kuburan, maka mereka akan berkumpul dengan keluarganya. Allah mengatakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Maka ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, mereka langsung berkumpul menjadi satu keluarga. Dan itu sebuah ketenangan. Tapi orang-orang di luar daripada beriman, mereka keluar dari perut bumi seperti dua binatang. Pertama Allah contohkan dengan laron yang berterbangan. Anda bisa melihat laron apabila terbang di atas lampu atau di sekitar lampu. Lihat bagaimana cara terbangnya. Mereka akan saling tubruk dengan kawan-kawannya. Karena pada hari itu anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya. Terkadang mereka bertubruk satu dengan yang lainnya. Yang kedua seperti belalang kal jaradil muntashir. Pertama seperti laron dulu, lari sana lari sini, yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke selatan. Mereka kacau sehingga mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka, siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Tapi orang-orang yang beriman hanya mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Inilah janji Allah kepada kalian dan benarlah ucapan para rasul. Baru setelah itu dari padang mahsyar berteriak seorang yang Allah suruh untuk berteriak. Mulailah kemudian mereka teratur. Maka mereka akan berjalan ke satu titik. Disitulah yang disebut dengan padang mahsyar. Mereka akan tinggal selama 50 tahun telanjang, kembali tidak dikhitan, tidak pakai sandal, matahari dekatkan 1 mil, keringat bercucuran, tidak ada makan.
tidak ada minum. Mereka berdiri 50 tahun. Sehingga akhirnya orang-orang saleh mereka berkumpul, datang kepada Adam minta syafaat. Adam memberikan udzur, tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Adam, datanglah kalian kepada Nuh, karena dia Rasul pertama dalam Islam, Rasul pertama setelah Adam. Maka mereka pun kemudian datang kepada Nuh. Nuh pun memberikan udzur, datanglah kalian kepada Ibrahim, karena dia Khalilur Rahman. Maka mereka datang kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, aku tidak sanggup berikan syafaat, datanglah kalian kepada Musa, karena dia Kalimur Rahman. Ketika mereka datang kepada Musa, kata Musa, datanglah kepada Isa. Isa pun memberikan udzur, tidak bisa. Seandainya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Bahkan disebutkan pula, jika di alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana dia akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka. Jikapun bisa masuk surga, dia akan dihisab, bahkan sejak di alam kubur, dia sudah mendapatkan siksaan. Tak ada yang dapat menolong, tak ada sanak dan keluarga atau tetangga, semuanya akan ditentukan oleh amal ibadahnya selama hidup di dunia fana. Bahkan disebutkan dalam hadis, akan datang dua sosok malaikat yang bernama Munkar dan Nangkir. Yang artinya, oleh karena itu, sebagaimana hadits riwayat Utsman bin Affan, apabila mayit telah dikuburkan, Rasulullah SAW kerap berdiri di samping kuburannya dan berkata, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah keteguhan untuknya karena dia sekarang sedang ditanya. HR Abu Dawud dan Baihaqi. Menurut sejumlah riwayat, kedua malaikat yang datang tersebut mempunyai nama Munkar dan Nakir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila mayit telah dikubur atau jika salah seorang kalian dikubur, maka ada dua malaikat yang mendatanginya, yang keduanya hitam kebiruan, diberi nama Munkar, dan yang lainnya bernama Nakir. HR At-Tirmidzi. Disebutkan pula wujud malaikat Munkar dan Nakir akan datang sesuai dengan amal perbuatan sang ahli kubur semasa hidup. Jika lebih banyak melakukan kemaksiatan, maka yang datang adalah dua sosok menyeramkan. Tetapi jika dia seorang yang ahli ibadah, maka yang akan datang adalah sosok yang rupawan. Keduanya akan langsung menanyakan tentang siapa Tuhan kepada manusia di alam kubur, terus apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Disinilah akan menentukan bahwa jawaban ahli kubur bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut sesuai atau tidak. Maka ditanya, apa agamanya ketika hidup di dunia, apa kitab yang menjadi pedomannya ketika hidup di dunia, dan siapa nabi yang ia ikuti ketika di dunia. Semua pertanyaan di alam kubur itu akan dijawab sesuai dengan amal ibadahnya semasa hidup, sehingga tak ada istilah nyontek seperti mengikuti ujian apalagi joki, sebab semuanya sesuai dengan perbuatan sang ahli kubur. Selanjutnya, jika dia mampu menjawab semua pertanyaan dua malaikat tersebut, maka dia akan diistirahatkan dan dipindahkan di taman surga yang ada di alam kubur tersebut dan menunggu hingga hari kiamat. Namun, jika dia gagal, maka dua malaikat tersebut akan murka. Selanjutnya, sang ahli kubur akan ditempatkan di neraka hingga kiamat, dan sepanjang masa itu, ia akan menerima azab di alam kubur. 2. Hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan setelah mati, atau kerap disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Adapun hari kebangkitan merupakan rangkaian dari hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam Islam, disebutkan dalam Al-Quran, dan hadis berikut ini. Dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat.
Hadits Sahih diriwayatkan oleh Muslim nomor 854. Selanjutnya tentang hari kebangkitan ini disebutkan pula dalam hadis lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Aus bin Aus radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga sangsakala ditiup dan petir bergemuruh. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 883 dan Ibnu Majah nomor 1075. Hal ini sangat jelas sebab hadits ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud dan Sahih Ibnu Majah. Ujar Musta'in, seperti diketahui, hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati. Sebagaimana disebutkan bahwa malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya, maka hari kiamat akan datang. Terjadi bencana di mana-mana. Dunia kiamat dan semua makhluk akan binasa. Tak ada satupun yang tersisa dan luput dari kematian. Selanjutnya, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya untuk yang kedua kalinya. Maka semua makhluk yang sudah binasa dan mati itu akan hidup kembali tanpa terkecuali. Hal tersebut diungkapkan dalam surat An-Naml ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Qas An-Naml 87. Kedua, yaitu tiupan asy-sya'iq, tiupan yang mematikan. Dan yang ketiga adalah tiupan qiyam, bangkit. Dua macam tiupan ini terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Qas Az-Zumar 68. Surat Al-Zalzalah ayat 6. Yauma izi yasdurun nasu asitatan liyurau a'malahum. Artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Qas US Al-Zalzalah 6. 3. Hari penggiringan ke padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 48 mengenai padang mahsyar sebagai berikut. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazulu lillahil wahidil qahhar. Artinya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Maka sudah jelas hari dalam penggiringan ke padang mahsyar. Maka disebutkan bahwa hari ini adalah hari yang termasuk dalam tahapan ketiga dari 8 tahap perjalanan hidup setelah mati. Hal ini disebutkan dalam hadis sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Hadits Sahih diriwayatkan oleh Muslim nomor 5102 dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali di hari penggiringan ke padang mahsyar, termasuk dari golongan jin, manusia dan hewan. Padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ketujuh dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Padang mahsyar adalah tempat berkumpul manusia setelah hari kiamat. Digambarkan semua itu sebagai tanah rata yang berwarna putih, tempat yang belum ditempati seseorang. Maka, hadits ini disebutkan dalam riwayat Muslim dan Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai gambaran padang mahsyar. Artinya, pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Di hari ini tak ada lagi
pejabat atau orang yang dihormati, semua hadir tanpa apapun kecuali membawa amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia fana. Hari penimbangan amal baik dan amal buruk, Yaumul Mizan. Makna Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan termasuk ke dalam nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Sebab ini merupakan bagian dari 8 tahapan hidup setelah mati yang dijalani umat di dunia. Hari akhir adalah rukun iman yang ke-55, di mana umat Islam mempercaya dan meyakini akan datang hari akhir dan hari pembalasan. Disebutkan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 197, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Hanya saja, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengetahui kapan akan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk. Yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sementara itu, dalil tentang Yaumul Hisab juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi, yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala. 5. Yaumul Hisab. Setelah menjalani penimbangan alam ibadah semasa hidup di dunia fana, maka seperti disebutkan bahwa Yaumul Hisab juga terdapat semua makhluk hidup, yakni setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani penghitungan amalnya. Sebab semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan. Sebaliknya, amalan buruk akan mendapatkan balasannya pula sesuai dengan timbangan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. QS Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Kemudian diperkuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW sering berdoa di dalam solat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian disebutkan dalam hadis lainnya, yakni Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisab yang mudah, maka Rasulullah SAW menjawab, Allah memperlihatkan kitab hamba-Nya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Diriwayatkan oleh Ahmad Al-Hakim dan Ibnu Abi Ashim dalam Kitabus Sunnah, nomor 885. Hadits ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. 6. Melintasi jembatan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Ujian selanjutnya adalah ujian yang berat bagi mereka yang banyak melakukan dosa, dan akan menjadi ringan bagi mereka yang banyak menjalankan amal ibadah selama di dunia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran secara tersirat. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, haza siratum mustaqim. Artinya, sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. KS Al-Imran 51. Makna jalan lurus yang dimaksud adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Dikutip dari buku Wasatiyah dalam Al-Quran, yakni nilai-nilai moderasi, Islam dalam akidah, syariat, akhlak karya Profesor Dr. Ali Muhammad Shalabi, disebutkan tentang jembatan Shiratal Mustaqim oleh Imam At-Tabari, yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda. Kemudian dia menyebutkan Al-Quran. Lalu dia berkata,
itulah syiratal mustaqim. Hal ini diperkuat dalam surat Al-Fatihah, ayat enak yang merujuk kepada petunjuk bagi agama yang benar, yaitu Islam. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Makna itu merupakan jembatan syiratal mustaqim. Beberapa lainnya menyebut syirat al-mustaqim adalah agama Islam itu sendiri. Oleh karenanya, permintaan petunjuk ke jalan yang lurus, sebagaimana tercantum dalam disebutkan bahwa jembatan syiratal mustaqim adalah jalan sebuah lintasan melewati neraka menuju surga. Maka itu, bagi orang yang banyak dosa, maka dia akan jatuh ke dalam api neraka dan akan disiksa dan terbakar dengan azab yang sangat pedih di neraka. Tetapi jika dia ahli ibadah, maka dia akan berjalan dengan mudah untuk melewati jembatan panjang itu menuju surga. Meski ahli ibadah, diajarkan bagaimana doa agar selama dalam perjalanan di jembatan syiratal mustaqim. Berikut ini adalah doa harian untuk kelancaran perjalanan di atas sirat. Gambaran. Untuk orang yang banyak dosa dan maksiat semasa hidupnya, maka dia akan mengalami kondisi yang sangat buruk. Jembatan ini akan menjadi sangat kecil, bahkan sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sementara sebaliknya, untuk orang dengan amalan baik banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Bahkan digambarkan ada akan terbang secepat kilat, ada pula yang terlihat seperti menunggang onta, kambing atau sapi dari hasil kurbannya ketika di dunia. Ada pula yang berjalan lamban tetapi tetap mencapai tujuan, yakni surga. Dan 7. Surga. Dipastikan orang-orang yang solih dan ahli ibadah adalah orang-orang yang digambarkan akan berhasil melewati syiratal mustaqim tersebut. Sebab dia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Namun akan mendapatkan hisab dan ampunan dan ditempatkan di surga masing-masing sesuai dengan 7 tingkatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 32 yang artinya yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Berikut ini nama-nama surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Firdaus, surga Aden, surga Al-Jannah, surga Darussalam, surga Ma'wa, surga Jannatul Khuldi, dan surga Dar Al-Muqamah. 8. Neraka. Inilah tahapan ke-8 sebenarnya seperti di surga, tempat bagi ahli ibadah. Maka neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa. Baik itu muslim atau kafir. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah, surga, dan mengobral sumpah mereka dengan harga yang kecil, mereka tidak mendapatkan pahala mereka di akhirat. Dan Allah tidak mengajak mereka berbicara dan tidak melihat mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ada 3 golongan yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang pedih. Seorang laki-laki memiliki kelebihan air di jalan, namun ia menahan dari Ibnu Sabil, dan seorang laki-laki yang berbayat pada imam, dia tidak bayat kecuali karena dunia. Jika imam memberi dunia dia senang, namun jika ia tidak diberi dia marah. Dan seorang laki-laki berdagang setelah asyar, maka ia mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, sungguh aku telah memberi dengan dagangan dan pembelinya perkaya." Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Bahkan disebutkan jika jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan. Lalu di setiap pintu ada azab berlipat ganda. Berikut nama-nama neraka Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya yang membangkang dan pendosa.
yakni neraka Hawiyah, neraka Jahim, neraka Sakor, neraka Ladzo, neraka Hutama, neraka Sair, dan neraka Jahannam. Demikian 8 tahapan hidup. Setelah mati, mari kita renungkan dan pahami berada di jalan manakah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih, namun azab sudah menunggu bagi mereka yang memilih kehidupannya di jalan kemaksiatan. Sementara Allah akan memberikan kenikmatan surga bagi hambanya yang menjalankan semua perintahnya dengan patuh dan ahli ibadah. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa neraka dan menjalani penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita hanya tamu di atas tanah. Cukuplah untuk menjadi seperti air putih. Memang tidak terlihat mewah, tapi sangat berarti untuk semua. Jadikan pelajaran berharga di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Dari hal baik kita belajar bersyukur. Dari hal buruk kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar. Jangan lupa like, subscribe, bentuk dukungannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.